Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Iya, alhamdulillah. Semoga semuanya sehat dan tetap jaga kesehatan dan kebersihan diri ya. Nah, anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran hari ini lancar serta dapat membawa manfaat untuk kita semua. Nah, berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan kembali untuk mengisi absen yang ada di Google Form yang telah Ibu kirimkan melalui grup WA ya. Baik Bu. Oke. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya, kemarin kita belajar tentang apa sih? Tentang ASEAN, Bu. Iya, betul, tentang ASEAN. Nah, kalau di ASEAN itu ada berapa negara ya? Ada 10 Bu. Iya, betul, ada 10 negara, salah satunya Indonesia. Nah, tujuan dibentuknya ASEAN itu untuk apa sih? Untuk meningkatkan kerjasama dan saling membantu kepentingan di berbagai bidang. Iya, betul, untuk meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan di berbagai bidang. Salah satunya bidang budaya yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang peran Indonesia dalam kerjasama antar anggota negara ASEAN di bidang budaya. Tujuannya yaitu untuk agar kalian itu bisa menganalisis serta menyajikan hasil analisis kalian tentang peran Indonesia dalam kerjasama antar negara ASEAN di bidang budaya. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Ibu Nur Hidayah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu ya. Baik, Bu. Ibu akan menampilkan satu video mengenai peran Indonesia dalam kerjasama di bidang budaya dengan negara-negara di ASEAN. Ibu akan menampilkan videonya melalui share screen di Google Meet ini ya, dan Ibu akan mengirimkan videonya melalui grup WhatsApp. Ayo kita saksikan sama-sama videonya ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Nur. Sekarang kita akan mempelajari materi ilmu pengetahuan sosial, yaitu peran Indonesia dalam kerjasama di bidang budaya dengan negara-negara di ASEAN. Nah, sekarang teman-teman akan mengetahui nih apa saja sih peran Indonesia dalam kerjasama di bidang budaya dengan negara-negara di ASEAN. Nah, kerjasama yang pertama adalah berpartisipasi aktif dalam kegiatan kebudayaan di ASEAN. Nah, apa sih peran Indonesia dalam kerjasama ini? Nah, di sini Indonesia mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kebudayaan Indonesia kepada masyarakat di dunia. Contohnya, Indonesia melakukan pengenalan budaya melalui Passage to ASEAN yang dilakukan di 3 negara di ASEAN, yaitu Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Peran Indonesia yang selanjutnya adalah Indonesia menjadi peserta dan tuan rumah di berbagai kompetisi ilmu pengetahuan. Misalnya, Indonesia mengikuti dan memperoleh medali emas dan perunggu pada bidang ilmu fisika dan ilmu terapan yang diadakan di Thailand pada tahun 2018 lalu. Peran yang selanjutnya adalah aktif dalam program pertukaran pelajar. Indonesia melakukan pertukaran pelajar dengan negara-negara di ASEAN seperti Singapura dan Malaysia. Peran yang selanjutnya adalah Indonesia menjadi peserta dan tuan rumah dalam berbagai ajang olahraga.
Misalnya, Indonesia menjadi tuan rumah dalam acara SEA Games yang diadakan di Palembang, dan Indonesia berpartisipasi aktif dalam event yang diselenggarakan di ASEAN seperti AFF 16 dan AFF 19. Nah, sekian penjelasan materi mengenai peran Indonesia dalam kerjasama di bidang budaya dengan negara-negara di ASEAN. Jangan lupa untuk terus belajar. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Nah, sekarang anak-anak sudah menonton ya videonya. Sudah, Bu. Nah, sekarang siapa yang ingin menyimpulkan dari video yang telah kalian tonton? Silakan nyalakan mikrofonnya bagi yang ingin menjawab. Ya, Bu. Kesimpulan dari video yang sudah saya lihat adalah Indonesia memiliki banyak kerjasama di bidang kebudayaan dengan negara ASEAN lainnya, Bu. Ya, betul sekali ya. Nah, selanjutnya, siapa yang ingin menyebutkan satu contoh peran Indonesia dalam kerjasama di bidang budaya dari video yang telah kalian tonton? Silakan nyalakan mikrofonnya yang ingin menjawab. Saya, Bu. Untuk contoh kerjasama negara-negara di ASEAN itu pernah dilakukan oleh Indonesia, seperti dalam bidang kebudayaan itu menjadi peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga regional. Lalu Indonesia juga menjadi tuan rumah SEA Games yang diselenggarakan di Palembang. Indonesia juga berpartisipasi dalam event yang diselenggarakan ASEAN Football Federation atau AFF seperti AFF U16 dan AFF U19. Ya, benar sekali ya Puji. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya kerjasama di bidang budaya antar negara ASEAN ini adalah agar terciptanya kerukunan dan kemajuan di antara negara-negara di Asia Tenggara. Baik anak-anak, karena tadi kalian sudah menyimak dan memahami materi dari video yang sudah ditayangkan oleh Ibu Nur, maka sekarang silakan kalian cek grup WhatsApp kalian karena Ibu telah mengirimkan LKS yang harus kalian kerjakan di grup tersebut. Siap, Bu. Baik anak-anak, Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan LKS yang telah Ibu berikan di grup WhatsApp. Selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai mengerjakan LKS-nya? Sudah, Bu. Baik, apabila sudah selesai, mari kita membahas LKS tadi bersama-sama ya. Siapa di sini yang mau menyampaikan hasil pekerjaannya duluan? Saya, Bu. Iya, silahkan. Jadi, kerjasama ASEAN di bidang budaya ada beberapa, Bu. Di antaranya seperti SEA Games, Bu. Iya, benar. Nah, coba sekarang apakah ada yang bisa menyebutkan apa peran Indonesia dalam kegiatan SEA Games? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Indonesia sering menjadi peserta dari SEA Games, Bu. Lalu Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah untuk SEA Games. Iya, betul. Nah, selain kerjasama SEA Games, ada lagi yang bisa menyebutkan kerjasama ASEAN dalam bidang kebudayaan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi, selain itu juga saya menemukan kerjasama lain, yaitu ASEAN Culture Week melakukan penegakan, penanganan, dan juga pencegahan narkoba secara integritas, pengembangan SDM seperti pertukaran pelajar, program peningkatan kesehatan yaitu seperti makanan dan obat-obatan, pertukaran budaya dan seni, festival film ASEAN, lalu juga penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Nah, iya betul. Apa yang tadi disampaikan oleh teman kalian itu benar ya.
Nah, jadi kerjasama di bidang kebudayaannya ASEAN ini sangat banyak dan beragam, dan tentunya dapat memberikan manfaat untuk setiap anggota ASEAN. Nah, sekarang coba ada yang bisa menyebutkan apa saja manfaat dari kerjasama ASEAN di bidang kebudayaan? Saya Bu, beberapa manfaatnya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, juga menambah kesejahteraan dan perlindungan sosial budaya di Indonesia semakin membaik. Iya, tepat sekali. Nah, ada yang mau menambahkan lagi atau tidak? Saya Bu, selain manfaat yang disebutkan tadi, manfaat yang lain ialah semakin memperkaya kebudayaan Indonesia dan kebudayaan Indonesia semakin terkenal di mancanegara. Iya, betul. Jadi manfaat yang tadi telah disebutkan oleh teman-teman kalian itu betul semua ya. Nah, sekarang sebelum Ibu melanjutkan untuk membahas dan memperjelas mengenai kerjasama ASEAN ini, apakah ada yang ingin menyimpulkan apa yang telah kita pelajari tadi? Saya Bu, ASEAN bekerja sama di berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang kebudayaan, di mana dalam bidang kebudayaan diselenggarakan berbagai kegiatan dan acara kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai pihak, dan pastinya negara anggota ASEAN itu sendiri, termasuk Indonesia, Bu. Iya, tepat sekali. Terima kasih untuk semuanya yang telah berpartisipasi aktif dalam mengemukakan pendapatnya maupun mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKS-nya. Nah, Ibu akan menjelaskan kembali ya. Jadi, ASEAN ini terdiri dari berbagai negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini juga terdiri dari berbagai kebudayaan tentunya. Untuk dari itu, mereka melakukan kerjasama baik di bidang kebudayaan, bidang politik, bidang sosial, dan sebagainya. Bertujuan agar mereka dapat menyejahterakan negara itu sendiri maupun masyarakatnya, dan tentunya bisa memberikan manfaat untuk mereka. Nah, dari berbagai kegiatan maupun kerjasama yang dilakukan ini, maka relasi negara-negara tersebut dengan Indonesia maupun negara-negara lainnya itu bisa bertambah kuat, sehingga apabila terjadi suatu hal atau masalah di negara-negara tersebut, mereka bisa bekerja sama untuk mengatasinya. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan kembali mengenai materi hari ini? Tidak, Bu. Baik, apabila tidak ada, Ibu ingin bertanya sekali lagi, apakah semuanya sudah memahami dan mengerti mengenai materi hari ini? Sudah Bu. Sudah, Bu. Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan dan semuanya sudah memahami materi ini, maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Guru Syifa ya. Baik anak-anak, Ibu memiliki soal evaluasi yang harus kalian kerjakan secara individu ya. Soal evaluasi akan Ibu share screen dan sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Ibu beri waktu selama 5 menit untuk mengerjakannya ya. Baik, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dahulu? Tidak, Baik, Bu. kalau Tidak, begitu, Bu. kalian bisa mengerjakannya dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, waktu untuk mengerjakannya sudah habis. Apakah sudah semua soal selesai dikerjakan? Sudah, Bu. Alhamdulillah, kalau begitu kita bahas satu persatu soal dari evaluasinya ya. Baik, Bu. Nah, untuk soal nomor 1, siapa yang mau membacakan soal dan jawabannya? Saya, Bu. Ya, silahkan Nomor Ella. 1, sebutkan 6 bentuk kerjasama Indonesia dengan ASEAN dalam bidang kebudayaan. Jawabannya ada ASEAN Culture Week, pengembangan sumber daya manusia atau pertukaran pelajar, program peningkatan kesehatan, makanan dan obat-obatan, pertukaran budaya dan seni, festival film ASEAN, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ATA. Ya, terima kasih Ella atas jawabannya, sudah betul ya.
Nah, apakah di antara kalian ada yang mengetahui ATA itu singkatan dari apa? Saya tahu, Bu. ATA ini singkatan dari Asian Tourism Agreement. Betul sekali, Septi. Jadi, ATA itu singkatan dari ASEAN Tourism Agreement. Apakah ada yang jawaban dari nomor satunya berbeda? Barangkali dari anak-anak ada yang mau menambahkan jawabannya? Saya Bu, sedikit menambahkan jawaban dari Ella, yaitu diadakannya workshop dan simposium seperti pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Ya, terima kasih Rika untuk penambahan jawabannya. Betul sekali ya, tadi jawaban yang sudah dipaparkan oleh anak-anak semua. Nah, selain itu, bentuk kerjasama di bidang kebudayaan juga ada pembentukan ASCCB atau ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint, yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan terbentuknya komunitas sosial budaya ASEAN. Nah, cetak biru atau blueprint ini diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam memperkuat integritas ASEAN yang berpusat pada masyarakat, serta memperkokoh kesadaran solidaritas, kemitraan, dan rasa kebersamaan masyarakat terhadap ASEAN. Nah, soal berikutnya, nomor 2. Siapa yang mau membacakan soal dan jawabannya? Saya, Bu. Silahkan, Septi. Sebutkan 4 manfaat bentuk kerjasama Indonesia dengan ASEAN dalam bidang kebudayaan. Jawabannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, kesejahteraan dan perlindungan sosial budaya di Indonesia semakin membaik. Yang ketiga, semakin memperkaya kebudayaan Indonesia. Dan yang terakhir adalah kebudayaan Indonesia semakin terkenal di mancanegara. Terima kasih Septi atas jawabannya, bagus sekali ya. Apakah ada yang berbeda jawabannya dari yang Septi tadi atau ada yang ingin menambahkan jawabannya? Saya mau menambahkan jawaban dari Septi. Selain itu juga terdapat manfaat lainnya, yaitu kesenjangan dapat lebih teratasi. Terima kasih Rika atas penambahan jawabannya. Apakah ada lagi yang berbeda jawabannya atau ingin menambahkan jawaban? Tidak, Bu. Jika tidak ada, betul sekali ya jawaban dari anak-anak mengenai manfaat dari adanya kerjasama di bidang kebudayaan. Karena di setiap kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara di kawasan ASEAN pasti ada manfaat yang akan didapatkan. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Terima kasih banyak untuk partisipasinya di pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya, dan jangan lupa anak-anak membaca terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari ya. Baik, Bu. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Baik, silakan Ella untuk memimpin doa. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri kelas, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai, amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.